Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup Modul 4 Menciptakan Dunia yang Lebih Baik. Pertemuan 15 Kesetaraan Gender. Pada pertemuan 15 ini Anda akan mempelajari tentang bagaimana peran norma dan gender dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan gender. Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam memahami pengertian dan istilah gender, mendefinisikan istilah-istilah penting terkait gender, dan menggambarkan bagaimana peran norma serta gender dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan gender. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 15, Kesetaraan Gender. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat datang di pertemuan 15, Kesetaraan Gender. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami pengertian dari istilah gender, mendefinisikan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan gender, menggambarkan bagaimana peran dan norma gender dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan gender. Bu Ratna, bagaimana proses pemilihan ketua OSIS tahun ini, Bu? Ramai, Pak. Kandidat yang maju kali ini cukup berimbang keterwakilannya. Laki-laki, perempuan, siswi dengan disabilitas, siswa dari daerah, demikian juga dari kelas junior ada yang maju. Seru ya, Bu. Menurut Ibu, bagaimana peluang kandidat perempuan untuk terpilih? Peluangnya sama dengan kandidat lain, Pak. Karena siswa-siswi akan memilih berdasarkan kemampuan kandidat membuat perubahan yang lebih baik, bukan karena jenis kelaminnya. Wah, bagus itu, Bu. Sebelum memahami mengenai istilah gender, istilah asosiasi kata berikut ini sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Petunjuk pengerjaan. Jika Anda berpikir kata tersebut mengingatkan diri Anda terhadap seorang remaja laki-laki, checklist di kotak laki-laki. Jika Anda berpikir kata tersebut mengingatkan diri Anda terhadap seorang remaja perempuan, checklist di kotak perempuan. Kita sering mengasosiasikan kata-kata tertentu, termasuk pilihan pekerjaan, perasaan, warna, pilihan mata pelajaran, dan lain-lain terhadap remaja laki-laki atau perempuan. Hal ini sebenarnya aneh, karena hal-hal tersebut dapat berlaku bagi remaja laki-laki maupun perempuan. Gender sering identik dengan jenis kelamin. Tetapi, gender sebenarnya merujuk pada kepercayaan dan sikap dalam masyarakat terhadap bagaimana kita diharapkan berperan atau berperilaku sebagai laki-laki atau perempuan. Seperti contoh pemilihan ketua OSIS tadi, kita akan berdiskusi tentang bagaimana mengubah pandangan dan konsep budaya, norma, dan sosial yang berdasarkan pada keadilan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Iya, benar sekali, Bu Ratna. Pak Asep, sebagian besar dari kita mengasosiasikan kata berani dengan laki-laki. Berikut juga dengan kata merah muda, mengingatkan kita terhadap perempuan. Iya, benar sekali, Bu Ratna. Asosiasi kata tersebut merupakan contoh dari peran dan norma gender. Apakah yang dimaksud dengan peran dan norma gender? Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Peran gender.
Peran gender adalah ketika orang-orang mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan atau fungsi tertentu lebih sesuai untuk remaja laki-laki atau perempuan tanpa alasan yang kuat. Norma gender adalah ketika orang-orang mengatakan bahwa perilaku-perilaku tertentu lebih normal atau dapat diterima untuk remaja laki-laki atau perempuan tanpa alasan yang kuat. Berikut ini merupakan contoh lain dari peran dan pandangan sosial yang secara khusus diasosiasikan dengan laki-laki dan perempuan di lingkungan keluarga dan tempat kerja. Klik setiap karakter untuk informasi lebih lanjut. Peran dan pandangan sosial yang secara khusus diasosiasikan dengan remaja laki-laki: insinyur, sopir truk, bermain lumpur, berolahraga, menghabiskan waktu di luar rumah. Peran dan pandangan sosial yang secara khusus diasosiasikan dengan remaja perempuan: 1. Menghabiskan waktu di dalam rumah. 2. Perawat atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. 3. Mengasuh anak. 4. Menjaga kebersihan atau kerapian. Peran dan norma tadi berasal dari kepercayaan dan perilaku yang dimiliki orang-orang terhadap bagaimana laki-laki dan perempuan harus bersikap. Karena itu, peran dan norma gender antar negara dan antar generasi dapat berubah. Sebagai contoh untuk sikap, biasanya perempuan tidak diperkenankan untuk keluar pada malam hari, sedangkan laki-laki boleh saja. Sebagai contoh untuk peran gender, ekspektasi terhadap peran yang bisa dijalankan oleh perempuan pada generasi orang tua mereka mungkin sedikit berbeda dari ekspektasi yang dimiliki oleh generasi sekarang ini. Dahulu, profesi perawat biasanya didominasi oleh perempuan, tetapi sekarang baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi perawat. Selanjutnya, kita akan menggunakan istilah norma sosial dan ekspektasi atau harapan terhadap peran atau tanggung jawab seseorang berdasarkan nilai atau prinsip keadilan. Norma sosial dan ekspektasi atau harapan terhadap peran atau tanggung jawab seseorang seharusnya didasari oleh minat, bakat, dan keinginan seseorang, bukan jenis kelaminnya. Oleh sebab itu, pandangan masyarakat terkait standar perilaku berdasarkan jenis kelamin ini dapat menjadi hal yang merugikan jika membatasi kesempatan dan mengakibatkan diskriminasi. Nah, jadi semua orang memiliki hak yang sama apapun jenis kelaminnya. Sehingga diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Iya, benar, Pak. Itu sudah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Peran dan pandangan sosial merupakan bagian penting dari identitas kita. Lihat kembali pertemuan 2, identitas saya. Meski terkadang peran dan norma gender juga dapat bersifat negatif dan merugikan. Peran dan pandangan sosial dapat bersifat negatif dan merugikan ketika membatasi pilihan dan kesempatan hidup kita. Sebagai contoh, seorang perempuan terpaksa menjadi guru ketika sebenarnya ia ingin menjadi seorang pengacara. Atau tidak boleh berolahraga meskipun ia sungguh-sungguh ingin melakukannya. Orang-orang dibuli atau disakiti karena tidak mengikuti peran dan norma gender yang tepat. Sebagai contoh, ketika seorang remaja perempuan mengalami bully atau perundungan ketika ingin berolahraga atau bercita-cita menjadi seorang insinyur. Mengakibatkan orang didiskriminasi, sebagai contoh, kegiatan tertentu hanya tersedia untuk laki-laki atau perempuan. Misalnya, kelas memasak hanya untuk perempuan. Mengakibatkan ketidaksetaraan pandangan sosial, di mana ketika satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau bernilai dari yang lain. Begitu kiranya mengenai kesetaraan gender. Apakah sudah memahaminya? Jika sudah,
Kerjakan latihan pada halaman selanjutnya. Di bawah ini yang merupakan pengertian gender adalah pilih satu jawaban yang tepat. Kepercayaan dan sikap dalam masyarakat terhadap bagaimana kita diharapkan berperan atau berperilaku sebagai alat laki-laki atau perempuan. Ketika orang-orang mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan atau fungsi tertentu lebih sesuai untuk remaja laki-laki atau perempuan tanpa alasan yang kuat, kalimat tersebut merupakan definisi dari pilih satu jawaban yang tepat. Peran gender. Di bawah ini merupakan dampak negatif dan merugikan dari stereotip peran dan norma gender, kecuali pilih satu jawaban yang tepat. Mengakibatkan kesetaraan pandangan sosial. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 15, kesetaraan gender. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Pengertian gender sering identik dengan jenis kelamin, tetapi gender sebenarnya merujuk pada kepercayaan dan sikap dalam masyarakat terhadap bagaimana kita diharapkan berperan atau berperilaku sebagai laki-laki atau perempuan. Definisi peran norma kesetaraan gender, peran dan pandangan sosial yang secara khusus diasosiasikan dengan remaja laki-laki, insinyur, sopir truk, bermain lumpur, berolahraga, menghabiskan waktu di luar rumah. Peran dan pandangan sosial yang secara khusus diasosiasikan dengan remaja perempuan, menghabiskan waktu di dalam rumah, perawat atau pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, mengasuh anak, menjaga kebersihan atau kerapian. Peran dan norma gender, peran dan pandangan sosial merupakan bagian penting dari identitas kita. Meski terkadang peran dan norma gender juga dapat bersifat negatif dan merugikan. Peran dan pandangan sosial dapat bersifat negatif dan merugikan ketika membatasi pilihan dan kesempatan hidup kita. Sebagai contoh, seorang perempuan terpaksa menjadi guru ketika sebenarnya ia ingin menjadi seorang pengacara, atau tidak berolahraga meskipun ia sungguh-sungguh ingin melakukannya. 2. Orang-orang yang dibuli atau disakiti karena tidak mengikuti peran dan norma gender yang tepat. Sebagai contoh, ketika seorang remaja perempuan ingin berolahraga atau bercita-cita menjadi seorang insinyur. 3. Mengakibatkan orang didiskriminasi. Sebagai contoh, mata pelajaran tertentu hanya tersedia untuk laki-laki atau perempuan. 4. Mengakibatkan ketidaksetaraan pandangan sosial ketika satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau bernilai dari yang lainnya. Demikian tadi pertemuan 15 kesetaraan gender. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tidak